Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kali ini Abang Po berjumpa dengan saya nih, laki-laki yang senang berbagi solusi, bukan cuma ilusi. Pokoknya sampai dan tadah. Semoga Abang Po juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan membahas seputar ibadah haji, mulai dari masa tunggu, cara mendaftar, rukun, hingga wajib haji. Tapi sebelum lanjut ke videonya, like and subscribe dulu, dan jangan lupa loncengnya juga ditekan di bawah ini nih, biar nggak ketinggalan video terbaru kita. Nah, nggak kerasa nih, hari raya Idul Adha sudah tinggal menghitung hari. Abang Po lebarannya hari Sabtu atau hari Minggu nih. Ya, hari apapun, ya setelah keyakinan Po dah. Abang Po dah, yang penting sholat idnya dan pemotongan hewan kurban. Biasanya Idul Adha ini identik dengan pemotongan hewan kurban yang membuat jiwa dan raga kita bahagia karena bisa nyate. Ternyata ada juga nih yang senang karena lihat proses pemotongan hewannya juga loh, Abang Po. Di bulan Dzulhijjah juga dilaksanakan ibadah haji yang merupakan bagian dari rukun Islam yang kelima, yakni pergi haji jika mampu, di mana pelaksanaannya sendiri waktu sangat terbatas, yaitu dalam rentang waktu awal bulan Syawal sampai memasuki waktu subuh di hari raya Idul Adha atau tanggal 10 Dzulhijjah dalam kalender Islam. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh orang tua dan guru-guru saya dulu, bahwa ibadah haji adalah panggilan Allah. Walaupun biayanya yang relatif tinggi, fenomena yang terjadi di masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah nyatanya bisa berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dengan mulus. Sementara ada juga masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas atau orang kaya justru tidak begitu bisa berjalan dengan mulus pergi ke tanah suci dan melaksanakan ibadah haji. Meskipun bagi mereka biaya bukan persoalan, mungkin itu kenapa berhaji adalah panggilan Allah. Pada tahun 2022 ini, alhamdulillah nih, ibadah haji bisa kembali dilaksanakan meskipun dengan ketentuan sangat terbatas, mulai dari usia yang dibatasi maksimal 65 tahun hingga kuota yang dibatasi karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, di mana kita semua 2 tahun yang lalu ibadah haji tidak dilaksanakan karena alasan kesehatan. Nah, bicara Indonesia sebagai negara yang termasuk pemeluk agama Islam terbesar di dunia, di mana jumlah penduduknya yang terus bertambah ternyata cukup berpengaruh terhadap pendaftaran ibadah haji. Tahun ini saja Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 100.051 orang, yang terdiri dari haji reguler sebanyak 92.825 orang dan haji khusus 7.226 orang. Nah, sekarang kita ngomongin Bekasi. Tahun ini kota Bekasi mendapatkan kurang lebih kuota 1.258 orang. Sedangkan Kabupaten Bekasi mendapatkan kuota kurang lebih 1.001 orang. Dan rencana per tanggal 7 Juli ini sudah berada di tanah suci. Ya, semoga mereka bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik dan kembali ke Bekasi dalam keadaan sehat ya. Kalau dilihat-lihat, jumlah ini lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya. Jika kita bandingkan dengan jumlah pendaftar haji, maka ada namanya masa tunggu. Sejak si calon haji mendaftar sampai mendapatkan giliran untuk diberangkatkan. Untuk masa tunggu haji di Bekasi saat ini, dalam situs resmi Kementerian Agama tercatat masa tunggunya sekitar 50 tahun dengan kuota 1.258 dan jumlah pendaftar 60.816 orang.
Bahkan untuk Kabupaten Bekasi lebih lama lagi. Masa tunggu haji di Kabupaten Bekasi tercatat 60 tahun dengan kuota 1.001 orang dan jumlah pendaftar 58.123 orang. Abang Po masih ingat kan kabar yang ramai dibicarakan beberapa waktu lalu bahwa masa tunggu haji di Indonesia heboh, di mana hampir 1 abad bagi calon jamaah haji harus menunggu. Tapi estimasi waktu tunggu ini dihitung dari kuota tahun berjalan. Makanya kenapa masa tunggu di Bekasi sampai setengah abad? Ya, karena itu tadi, kuota tahun ini cuma 46% dari tahun sebelumnya. Jika kuota ini sudah kembali normal, bahkan bertambah, masa tunggunya juga akan berkurang. Sederhananya gini Abang Po, untuk menghitung masa tunggu sendiri bisa dengan berbagi jumlah pendaftar haji dan kuota tahun berjalan. Kebayangkan? Jadi mari sama-sama kita berdoa tahun depan dan seterusnya kuota haji kita terus bertambah. Kalau Abang Po ada niatan menjalankan rukun Islam yang terakhir ini, maka persiapkan dari sekarang. Untuk pendaftar haji sendiri, pertama kali yang perlu dilakukan oleh Abang Po adalah menyiapkan seluruh dokumen persyaratan seperti KTP, KK, dan akte kelahiran. Dan pastinya dokumennya ada dalam kondisi baik. Terus langkah pertama yakni membuka tabungan haji. Abang Po harus membuka tabungan haji di bank penerima setoran syariah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk setoran awalnya sendiri disiapkan sekitar 25 juta. Nah, setelah itu baru Abang Po bisa dapat nomor antrian. Yang kedua, yakni melengkapi surat pernyataan. Surat ini merupakan surat resmi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai syarat daftar haji. Ketiga, daftar secara online. Abang juga bisa mendaftarkan orang yang akan berangkat haji secara online, yakni melalui sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu atau Siskohat milik Kementerian Agama. Yang keempat, melakukan setoran ke Kementerian Agama setelah proses pendaftaran selesai. Setoran uang 25 juta di dalam tabungan tadi kepada Kementerian Agama. Ingat, Kementerian Agama Republik Indonesia ya, bukan yang lain. Setelah berhasil, simpan bukti setoran sebagai bukti validasi keberangkatan haji. Kelima, datangi kantor perwakilan Kementerian Agama. Kalau kita ya, kantor Kementerian Agama Kota atau Kabupaten Bekasi, mereka akan memvalidasi berkas calon jamaah yang akan berangkat haji. Buat Abang Po yang sudah mendaftar dan masih menunggu, dalam pelaksanaan ibadah haji ini ada yang dinamakan dengan rukun dan wajib haji. Keduanya adalah perkara yang harus dilaksanakan dalam ibadah haji. Pertama, rukun haji sendiri dijelaskan dalam kitab fikih mazhab Syafi'i, yaitu ihram, yang berniat untuk ibadah haji. Seperti halnya Abang Po akan melaksanakan sholat, mesti niat dulu. Kedua, wukuf di Bukit Arafah, yang dilaksanakan mulai waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah sampai waktu subuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Ketiga, tawaf ifadah. Setelah wukuf di Arafah, jemaah haji menuju Masjidil Haram, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali berputar melawan arah jarum jam. Keempat, sa'i. Jemaah haji berjalan sampai 7 kali perjalanan dimulai dari Bukit Safa dan berakhir pada perjalanan yang ke-7 kaki di Bukit Marwah. Kelima, tahallul, yaitu menyukur rambut kepada setelah semua rangkaian haji selesai
dilaksanakan. Waktu pelaksanaan tahallul ini sekurang-kurang setelah tanggal 10 Zulhijjah. Rukun haji ini harus diperhatikan dan betul-betul dimengerti oleh Abang Po yang sekarang sudah masuk dalam daftar tunggu haji. Karena ketika seseorang tidak melaksanakan rukun haji, maka hajinya batal dan harus diulang. Selain rukun haji juga, Syekh Utsman bin Yahya dalam kitab manasiknya menyebut 6 amalan wajib haji yang harus dilakukan oleh jamaah haji. Pertama, ihram dari miqat. Kedua, bermalam di Muzdalifah pada malam hari raya. Ketiga, bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik. Keempat, melempar jumroh al-aqobah pada hari raya. Kelima, melempar jumroh tiga-tiganya pada hari tasyrik di Mina. Keenam, menjauhkan yang haram. Wajib haji ini harus dilakukan seperti rukun haji yang sudah dibahas tadi. Tapi wajib haji mempunyai konsekuensi hukum berbeda. Ibadah haji akan tetap sah ketika salah satu wajib haji ditinggalkan. Tapi konsekuensi hukumnya, orang yang meninggalkan wajib haji harus membayar dam atau denda. Oke, gimana Bang Po? Siapa yang ingin rukun Islam yang sempurna? Ayo persiapkan dari sekarang. Bukan hanya uang, tapi juga ilmu pengetahuannya. Percayalah kalau berhaji ini adalah panggilan Allah. Siapapun bisa kalau sudah dipanggil. Nah, itulah tadi sedikit informasi tentang ibadah haji. Kalau ada kesalahan atau pendapat lain dari Abang Po, boleh ditulis di kolom komentar. Kita sama-sama belajar ya. Selamat berjumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe dan bunyikan loncengnya. Yang nggak kalah penting, share untuk kasih tahu yang lain.